Ya benar, saya baru terima tadi malam dari para tersangka, di mana diperpanjang 30 hari sampai tanggal 1 Juni tahun 2025. Anda kalau tanya kenapa, itu boleh karena itu amanah di dalam KUHP. Jadi apabila sebuah tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, bisa diperpanjang penahanannya, tapi beda yang melakukan penahanan. Kalau 20 hari itu yang menahan adalah penyidik, dalam hal ini polisi, 40 hari adalah jaksa penuntut umum, 30 hari nanti itu biasanya yang melakukan penahanan adalah dari pihak pengadilan. Jadi itu dibenarkan di KUHP. Jadi KUHP ada mengatur terkait tindak pidana yang ancamannya 9 tahun ke atas. Tapi untuk tempat penahanan sendiri masih sama? Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Ya silakan, itu hak. Jadi kalau hak dan wewenang kekuasaan yang melekat, ya silakan. Tapi yang jadi persoalan, ini kenapa ditahan-tahan terus, gitu loh. Kalau emang yakin dengan Anda bukti, ya udah limpahkan aja. Kenapa masih bingung cari bukti? Masih bingung cari bukti kan, jadi timbul pertanyaan gitu. Ada apa Anda masih bingung cari bukti? Kemarin cari bukti, hari ini cari bukti, kan repot kita. Saya nggak perlu jelasin ya bukti apa yang dicari-cari. Yang jelas saya katakan, saya tegaskan saat ini, yang menjadi dasar laporan ini adalah sebuah rekaman percakapan antara seseorang dengan seseorang. Rekaman tersebut telah saya laporkan ke polisi dan menjadi bukti yang ilegal. Nah, itu saja yang terpenting. Silakan, nanti kita bertarung di pengadilan. Bang, jika nanti masa penahanan yang selanjutnya ini berakhir, Bang, apakah nanti Kaniki bisa bebas, Bang? Ya, itu namanya lepas demi hukum. Jadi itu secara otomatis. Kalau ini 30 hari diperpanjang lagi 30 hari, tidak ada kepastian hukum untuk dinyatakan lengkap, maka itu namanya lepas demi hukum dan harus keluar. Itu otomatis. Jadi hukum ini tertib. Yang menjadi pertanyaan bukan itu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa yakin melakukan penahanan, tapi ini perkara tidak bisa sampai ke pengadilan. Kenapa? Ada apa? Masih bingung cari bukti. Kanikinya tuh jadi gimana nggak sih Bang ngelihat ini tuh kayak dimain-mainin gitu kan? Nggak, dia merasa dirugikan juga. Nggak ada, itu urusan nggak perlu saya perdebatkan karena saya sudah jelaskan kepada Niki mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia seperti itu. Beda kalau ancamannya tidak ada di atas 9 tahun. Jadi 20-40 hari harus keluar. Namanya LDB, lepas demi hukum, LDH, mohon maaf. Kalau untuk laporannya sendiri Bang, udah sejauh mana sih Bang ini prosesnya? Ya sejauh proses berjalan, biar saja lah. Yang jelas dengan adanya laporan tersebut membuktikan barang bukti yang dijadikan dasar membuat laporan, membuat Nikita menjadi tersangka saat ini menjadi bukti yang ilegal saja, karena kami persoalkan secara hukum. Terakhir ketemu Nikita kapan Bang, dan kondisinya seperti apa? Hah? Terakhir ketemu Kaniki dan kondisinya seperti apa Bang? Sehat, alhamdulillah, nggak ada masalah, saya santai aja gitu. Yang penting kan saya sampaikan aja proses hukumnya. Nanti prosesnya seperti ini, akan seperti ini. Dia tahu semua kok, nggak ada masalah. Bang, ini artinya Niki sendiri seperti digantung gitu, tidak ada kepastian hukum sampai saat ini. Coba tanya kepada yang melakukan proses, bukan saya. Saya nggak bisa jelaskan itu. Yang jelas prosesnya seperti ini. Yang saya tahu ada beberapa proses di mana dia masih mencari bukti. Bang, benar Bang, Kaniki makin religius Bang. Ya itu yang saya tahu, tapi kan saya kan jarang ketemu dia, jadi pernah sekali saya ketemu, dia bilang, mohon maaf Bang, saya nggak bisa lama, saya lagi ngaji. Ya, jadi berarti dia lagi menghatamkan, dia punya aktivitas religiusnya, ya itu lebih bagus lah ya. Tapi saya nggak mungkin terlalu dalam tanya-tanya, karena saya datang sebentar hanya minta tanda tangan. Setelah itu ya saya nggak mengikuti. Nanti saya coba akan tanya lagi kalau ketemu. Oke.